Itu Saya pengen mempertanyakan ini juga sekaligus mungkin abang klarifikasi. Ini kan banyak banget mereka yang mengatakan bahwasannya abang itu mengaku-ngaku sebagai advokat gitu, bahwasan mendapat kartu dari Peradi. Itu gimana sih bang? Jadi gini, inilah aku bilang, ketika bahan untuk argumennya sudah tidak ada, dia akan lakukan bagaimana menyerang secara pribadi. Dia akan mencari-cari yang namanya katakanlah kesalahan walaupun itu tidak substansi ataupun kecil. Jadi kanal catatan Andi Aswan ini 3 bulan lalu dibuat oleh tim dari YouTuber Nusantara. Ya, karena perlu kanal ini sebagai narasumber langsung untuk memberitahu kepada publik ya tentang permasalahan mengenai ijazah ini. Ya. Saya punya admin ini yang juga ada pendiri YTN ini, tinggalnya di Banyuwangi, ya, tinggal di Banyuwangi, dan dia memang jago untuk buat itu dan beberapa akun dia tangani lah, mungkin ada 40-an akun lah sudah gitu. Nah, ketika membuat deskripsi ini, ya di tempat ini dibuat, dia berpikir bahwa semua yang bekerja di kantor ini adalah advokat, pengacara. Ya saya nggak tahu, saya kalau baca-baca deskripsi dia asal dia buat aja gitu kan. Karena saya itu bukan sesuatu hal yang ini ya buat saya gitu. Saya hanya membuat konten gitu. Saya tidak menyentuh yang namanya bagaimana sih teknis dan sebagainya. Monetize-nya apa saya nggak ngerti gitu. Yang penting saya buat konten, misi yang saya berikan tentang kebenaran itu sebagai kontra narasi dari narasi-narasi mereka bisa tersampaikan gitu secara cepat, ya. Nah, buatlah itu. Coba bahasanya kan advokat, ya karena dia nggak bisa bahasa Inggris kan. Masa seorang Andi Aswan nggak bisa bahasa Inggris? Mohon maaf, bukan masalah sombong ya. Ya saya kan juga alumni dari luar negeri, ya. Bukan baru kemarin bilang D3 sastra. Saya ini 1996 itu master MBA saya dari Filipina, dari Manila, ya udah jelas. Makanya ya dia kulik-kulik itulah kan, luar biasa untuk bagaimana mendowngrade Andi Aswan masalah itu. Terus advokat saya ini biasa-biasa saja. Apakah saya marah atau enggak? Saya lebih sering menjelaskan untuk itu. Oke, bang. Kemarin juga Rasulullah mengatakan bahwa ini sebenarnya abang hanya member di BPKD. Jadi seperti apa sih bang? Saya jelaskan. Di setiap organisasi, baik itu organisasi profesionalisme atau organisasi massa, itu tidak semuanya bahwa itu homogen. Lu harus sarjana hukum. Kalau lu masuk pada enggak. Apakah seorang marketing, apakah seorang akuntan harus sarjana hukum? Saya mau tanya. Apakah seorang anggota kehormatan harus sarjana hukum? Tidak semuanya advokat. Begitu, saya anggota kehormatan. Kartu itu kartu biasa, bukan kartu advokat. Makanya ada namanya non advokat. Kalau advokat ditulis di atasnya nih, advokat nama, itu kan nggak ada, betul kan? Artinya memang mereka ini mencoba memplot twist, menjatuhkan seorang Andi Aswan ini bahwa seorang pembohong. Cari semua yang namanya YouTube, kalau ada, ataupun podcast dan sebagainya, kalau ada saya katakan saya advokat. Tidak ada sama sekali. Dia menjelaskan nih, bahwasanya Roy Suryo itu ketika sudah tidak bisa berdebat, tidak mempunyai novum baru, tidak mempunyai argumen-argumen yang memperkuat apa kata si Congor itu, makanya dia akan lakukan tindakan-tindakan yang bersifat pribadi. Intinya itu sebetulnya. Nah, ini saya jelaskan kepada publik. Setiap yang namanya organisasi, tidak semuanya itu adalah homogen. Ya. Makanya kan dijelaskan nama Ade Darmawan. Itu anggota biasa, bukan advokat. Dan tapi dia selalu mengatakan dia mengaku advokat. Sejak kapan saya mengaku advokat? Kalau dia berdasarkan deskripsi, kan saya sudah jelaskan itu. Deskripsi itu. Dan teman-teman YouTuber Nusantara juga jelaskan, mereka tahu kok, ya. Nah, disitulah kalau saya lihat, ya, mereka jadi paranoid untuk itu.